Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam. Yang terhormat kepada Bapak Nugroho Prasetyo STMT selaku dosen pengampu mata kuliah metodika berat dan magnetik. Di sini kami lihat kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari musisi metode magnetik yang beranggotakan 11 orang. Yang pertama ada Meliana, selanjutnya ada Viola, Rintan, Rizka, kemudian ada Nico Brian, Yasir, Azhar, Fitra, Vinka, Mutia, dan saya sendiri, Julian Kenny sebagai moderator. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Meliana. Latar belakang penelitian. Arbotero Itera merupakan kawasan konservasi dan pendidikan di Institut Teknologi Sumatera yang mendukung pelestarian lingkungan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan edukasi, di mana digunakan untuk penelitian geosains, termaksud geologi dan geofisika. Salah satu metode yang digunakan yaitu metode magnetik, yang merupakan metode geofisika yang digunakan untuk memetakan variasi medan magnet di bawah permukaan bumi dengan efektif untuk mengeksplorasi mineral dan pemetaan geologi tanpa perlu melakukan penggalian langsung dan memberikan akurasi tinggi dan pengoperasian yang sederhana. Selanjutnya itu tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian yaitu yang pertama, mampu mengoperasikan alat dan mampu melakukan pengukuran data magnetik secara baik dan benar, serta mampu menganalisis geologi sekitar wilayah pengukuran. Yang kedua, mampu mengolah dan menginterpretasikan data menggunakan metode magnetik. Yang ketiga, mampu mengidentifikasikan anomali magnetik pada kondisi bawah permukaan di area penelitian. Dan yang keempat yaitu mampu memperkirakan litologi bawah permukaan di area penelitian. Bab 2, tinjauan pustaka. Metode magnetik digunakan untuk mengetahui variasi medan magnet di daerah penelitian. Perhitungan anomali total magnetik intensitas dan pembuatan peta anomali total magnetik intensitas. Yang pertama yaitu koreksi GRF, dilakukan untuk menghilangkan pengaruh medan magnet utama bumi dari data yang terukur. Kedua, koreksi harian, menghilangkan pengaruh medan magnet eksternal akibat perbedaan waktu, radiasi matahari, dan benda langit lainnya. Ketiga, anomali magnet total adalah medan magnet di suatu titik yang dihasilkan oleh batuan di bawah permukaan. Keempat, anomali total magnetic intensity KMI merupakan perbedaan antara medan magnet terukur, koreksi harian, dan koreksi GRF. Reduksi ke kutub, kontinuasi ke atas dan ke bawah. Reduksi ke kutub merupakan teknik yang mengubah data anomali magnetik agar mencerminkan kondisi medan magnet di kutub utara dengan inklinasi 90 derajat dan deklinasi 0 derajat. Filter kontinuasi ke atas bertujuan menghilangkan pengaruh anomali lokal dan menonjolkan anomali regional. Filter kontinuasi ke bawah digunakan untuk memproyeksi data kedalaman, menonjolkan anomali lokal, dan mengurangi pengaruh anomali regional. Pemisahan anomali regional dan residual dapat dilakukan melalui analisis spektral. Analisis spektrum digunakan untuk mengestimasikan nilai lebar window dan kedalaman anomali magnetik. Filter tilt derivatif atau TDR digunakan untuk memperjelas batasan dan bentuk anomali. Theta filter merupakan teknik yang digunakan untuk teknik yang menggunakan rasio antara total horizontal derivatif dan sinyal analitik untuk meningkatkan kontras anomali. Normal horizontal tilt angle atau TDX menggambarkan amplitude gradien horizontal yang dinormalisasi oleh sinyal vertikal. Second vertical derivative atau SVD berfungsi sebagai pass filter yang menunjukkan efek dangkal terkait anomali residual. 2D forward modeling. Forward modeling merupakan metode untuk membangun model bawah permukaan berdasarkan data anomali magnetik yang diukur di lapangan. Selanjutnya, metodologi penelitian. Pada penelitian ini terdiri dari alat dan bahan seperti tiang penyangga, sensor magnetik, proton magnetometer, kabel sinkron, Garmin, topi lapangan, dan payung. Selanjutnya, diagram alir. Pertama, melakukan akuisisi. Pertama, menentukan area akuisisi dan mengukur koordinat tiap stasiun. Lalu, melakukan persiapan pada main unit dan menyambungkannya dengan sensor. Lalu, melakukan pengukuran medan magnet di base setiap 3 menit. Lalu, melakukan juga pengukuran untuk setiap masing-masing stasiun. Sedangkan untuk pengolahan, pertama, membuka OASIS, lalu menginputkan data yang
olah melalui Excel, lalu membuat peta TMI, elevasi, dan RTP, melakukan analisis spektral, lalu kita akan mendapatkan hasil pada peta regional dan residual. Pada peta residual ini, kita melakukan yang namanya slicing. Nah, setelah melakukan slicing, kita akan melakukan yang namanya forward modeling. Hasil dari forward modeling ini akan ditampilkan sebagai berikut. Next. Selanjutnya ditampilkan yang merupakan desain akuisisi metode magnetik daerah penelitian di Kebun Raya ITERA pada tahun 2024. Dari peta desain akuisisi dapat dilihat bahwa pengukuran dilakukan pada 10 titik pada setiap kelas A, B, C, dan D dengan jarak spasi antar titik pengukuran yaitu 10 meter dan panjang lintasan pengukuran 50 x 80 meter. Selanjutnya ada peta geologi regional daerah penelitian di Kebun Raya ITERA pada 2024. Geologi regional pada daerah penelitian dapat dilihat dari gambar. Daerah penelitian berada di Lampung menggunakan lembar geologi Tanjung Karang yang berada di wilayah Bandar Lampung yang merupakan satuan batuan malihan yang terdiri dari berbagai jenis batuan metamor seperti batuan sekis dan gneis. Daerah penelitian termasuk ke dalam formasi Lampung atau KTI yang mencakup sebagian besar wilayah Bandar Lampung. Formasi ini terdiri dari berbagai jenis batuan seperti tufa riolitik, tuf padu, tuf batu apung, batu lempung tufan, dan batu pasir tufan. Di daerah ini juga terdapat formasi gunung api muda atau dapat disebut IHF yang berkaitan erat dengan aktivitas vulkanik. Selanjutnya peta TMI. Peta TMI merupakan total anomali magnetik yang diperoleh dari hasil mengurangkan nilai T-ops yang dikurangkan dengan koreksi harian dan IGRF. Peta elevasi. Elevasi merupakan penggambaran variasi ketinggian yang ditunjukkan pada skala warna, di mana daerah yang memiliki ketinggian tinggi dapat ditunjukkan pada peta warna merah dan yang rendah dapat ditunjukkan pada warna biru. Selanjutnya merupakan RTP. RTP merupakan sudut inklinasi yang dipindahkan menjadi yang sebelumnya monopol dipindahkan menjadi dipol, sehingga sudut yang sebelumnya sekitar 27 derajat menjadi 90 derajat dan deklinasi yang sebelumnya 0,3 menjadi deklinasi 0 derajat. Baik, selanjutnya merupakan peta regional dan residual. Peta regional sendiri diperoleh dengan mengekstraksi komponen frekuensi rendah dari data. Ini karena anomali regional biasanya memiliki panjang gelombang yang lebih panjang, menunjukkan struktur geologi yang luas dan besar. Untuk memisahkan komponen ini dapat digunakan metode filter low pass pada spektrum frekuensi atau teknik surface fitting dengan polinomial. Kemudian pada peta residual dihasilkan dengan menghitung selisih antara data anomali observasi asli dan peta regional yang diperoleh. Komponen ini mewakili variasi lokal atau detail kecil dalam data dengan panjang gelombang yang lebih pendek. Pada umumnya komponen residual ini dianalisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi fitur-fitur geologi kecil atau anomali lokal yang mungkin berhubungan dengan sumber anomali yang dekat dengan permukaan. Peta TDR. Peta TDR menunjukkan distribusi nilai residual total di diferensial di area penelitian. Dari hasil dapat dilihat bahwa zona merah memiliki anomali tinggi dan zona warna biru merupakan anomali rendah. Hal itu berkaitan dengan nilai konduktivitas batuan di bawah permukaan. Selanjutnya, peta TDX. Peta ini berguna untuk menentukan struktur bawah permukaan. Selanjutnya, peta SVD. Peta SVD menyurutkan untuk membedakan antara anomali dangkal dan anomali dalam. Dapat dilihat pada warna merah merupakan anomali yang sangat tinggi, sedangkan yang warna biru menunjukkan anomali yang sangat rendah. Selanjutnya, peta theta. Peta theta berfungsi untuk mengidentifikasi struktur bawah permukaan seperti sesar, lipatan, dan struktur pergeseran medan anomali. Perubahan yang begitu tajam pada peta theta menunjukkan adanya perubahan medan magnet yang sangat signifikan. Sini adalah penampang litologi yang kami dapatkan. Hasil dari slicing menunjukkan bahwa daerah yang dilalui oleh garis slicing berada pada formasi QTI yang merupakan formasi Lampung. Formasi ini terdiri dari beberapa jenis batuan, antara lain tuf berbatu apung, tuf riolitik, tuf padu tufin, batu lempung, tufan, dan batu pasir tufan.
Dari penampang yang telah dilakukan slicing, diketahui bahwa daerah penelitian terdiri dari 2 jenis batuan, yaitu batu lempung dan batu pasir tua. Selanjutnya kesimpulan, yaitu mahasiswa menganalisis data magnetik untuk mengidentifikasi anomali dan memahami hubungan dengan geologi bawah permukaan, mempelajari pola magnetik untuk mengindikasikan perubahan geologi, struktur geologi, serta mengidentifikasi lokasi anomali signifikan terkait mineralisasi. Yang ketiga itu menghubungkan peta anomali magnetik dengan substitutabilitas batuan untuk menggambarkan struktur geologi bawah permukaan. Dan yang terakhir itu interpretasi mencakup pemahaman karakteristik fisik batuan dan struktur geologi regional untuk prediksi susunan batuan yang akurat. Sekian presentasi dari kelompok 1. Maaf jika kalau ada kata-kata yang kurang dan maaf jika kalau ada kata yang salah. Semoga dari apa yang kami presentasikan bisa menambah informasi dan wawasan terhadap kalian. Terima kasih.